Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan membaca, mendengarkan bersama firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan yang beberapa saat ke depan adalah pertemuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan kalaulah ada perpisahan setelahnya juga perpisahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu semoga setiap kita termasuk di antara mereka yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu di antara golongan yang 7 adalah warajulani tahaba fillahi ijtama'a fihi wa tafarraqa fihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan saling berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalaulah harus berpisah maka berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada suri toladan kita, kepada uswa dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, adalah kegembiraan yang tidak bisa tersampaikan dalam kata ketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami beberapa kawan yang beberapa saat yang lalu pernah berkunjung di tempat ini, di Sembalun ini, dan malam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali setelah hampir 2 tahun kami tidak keluar dari Jawa Tengah ke tempat manapun yang harus naik pesawat. Dan ini pertemuan pertama saya, kepergian pertama saya dari Yogyakarta naik pesawat terbang semenjak adanya pandemi yang kurang lebih 2 tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua kita dari yang tidak kita kehendaki, peristiwa yang kita dengar bersama, peristiwa yang kita rasakan bersama, adanya COVID-19 ini. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan pertemuan yang tidak lama di malam yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap kita hajat untuk mendengar dan memahami hadis ini, sesuatu yang sangat-sangat harus, sebuah keniscayaan. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena kita yang masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, karena kita yang masih menginjakkan kaki di bumi, pasti tidak akan lepas dari 3 perkara. Pasti tidak akan pernah lepas dari berapa, Pak? Dari 3 perkara. Perkara yang pertama, bahwa kita pasti berhubungan dengan Al-Khaliq, bahwa kita pasti berhubungan dengan siapa? Zat yang menciptakan kita, Al-Muhyi wal Mumit, zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang aujana minal adami ilal wujud, zat yang menghadirkan kita dari tidak adanya kepada adanya. Itu pasti yang pertama. Kita pasti berhubungan dengan siapa, Pak? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setiap kita yang masih dikaruniakan nyawa pasti berhubungan dengan masing-masing jasad
yang di dalamnya atau masing-masing jasad yang kita miliki. Jasad yang bersatu dengan jiwa. Jasad yang bersatu dengan jiwa. Kemudian yang ketiganya, setiap kita yang masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, pasti kita berhubungan dengan manusia. Pasti kita bermuamalah kepada siapa? Kepada manusia. Jami'uhum, semuanya. Lakinya, perempuannya, kayanya, miskinnya, sampai kepada muslimnya, kafirnya. Kita akan berhadapan, bermuamalah dengan semua manusia yang ada. Dan ketika hadir pertanyaan, kaifa nata'amalu ma'al khaliq, bagaimana setiap kita bermuamalah dengan zat yang telah menciptakan kita, ar-razik, yang telah memberikan rizki kepada kita, al-mun'im bin ni'am allati la tuhsa, yang memberikan nikmat kepada kita dalam jumlah yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau tidak bisa menghitungnya. Kalau pertanyaan kita, kaifa nata'amalu ma'al khaliq, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kaifa nata'amal ma'a hadza al-jasad, bagaimana kita bermuamalah kepada masing-masing jasad kita yang al-mamlu' bil ma'asi wal munkarat, yang penuh sesak dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Bagaimana kita mensikapi jasad yang seperti ini? Dan yang ketiganya, kaifa nata'amalu ma'an nas, bagaimana setiap kita bermuamalah kepada manusia yang ada di sekitar kita, yang ada bersama kita. Bagaimana kita bermuamalah dengan mereka? Maka terhadap tiga pertanyaan ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan sebuah hadis pendek yang kalau kita hafal sekali duduk, insya Allah semuanya akan hafal. Sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat yang mulia. Yang pertamanya adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dan yang kedua adalah Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhuma. Kepada kedua sahabat yang mulia ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga nasihat pendek. Yang nasihat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Itu nasihat yang pertama. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Ittaqillah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ma'asyiral muslimin? Haitsuma kunta, di mana saja engkau berada, di masjid atau di luarnya. Kapan ma'asyiral muslimin? Di malam Jumat atau di malam-malam selainnya, di bulan Ramadan atau bulan-bulan selainnya. Semua kita harus menghadirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat pendek yang kedua, ma'asyiral muslimin,
wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan hendaklah engkau menempel erat, hendaklah engkau mengikuti setiap as-sayyi'ah, setiap kejelekan, setiap as-sayyi'ah, setiap kemungkaran, setiap as-sayyi'ah, setiap dosa, setiap as-sayyi'ah, setiap kemaksiatan. Dengan apa? Dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan yang kita hadirkan akan menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang ketiga, ma'asyiral muslimin, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia, berbudi pekerti kepada manusia, berperangai kepada manusia dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang santun, dengan budi pekerti yang agung. Itu 3 nasihat pendek yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 nasihat ini adalah sebagai jawaban dari masing-masing pertanyaan yang tadi kita tanyakan. Yang pertamanya adalah pertanyaan kaifa nata'amalu ma'allah, kaifa nata'amalu ma'al khaliq, kaifa nata'amalu ma'al mun'im bin ni'ami la tuhsa wa la tu'ad. Bagaimana kita bermuamalah kepada Allah, zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah mengadakan kita minal adami ilal wujud, dari tidak adanya kepada adanya, zat yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat banyak, yang tidak ada kita yang bisa menghitungnya. Maka jawabnya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Ma'asyiral muslimin, kalau kita bangsa manusia memberi kepada yang lain, pasti berharap imbalan yang lebih, pasti berharap imbalan yang berlipat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala khaliquna, zat yang telah menciptakan kita, dengan sekalian kebaikan nikmat yang telah diberikan kepada kita, hanyalah meminta kepada kita sebagai balasannya adalah kita bertakwa kepadanya. Kalaulah balasan nikmat yang diberikan oleh Allah adalah rupiah, tidak akan ada di antara kita yang mampu untuk membayarnya. Kalaulah balasan dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah emas permata, tidak ada di antara kita yang mampu untuk membayarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita agar kita bertakwa kepadanya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Ma'asyiral muslimin, bertakwa kepada Allah bukan hanya tuntutan dari Allah untuk kita. Bertakwa kepada Allah adalah juga wasiat nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para manusia terbaik setelah beliau, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, manusia-manusia yang telah disebut kebaikannya dari atas langit di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dengan firman-Nya was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan orang-orang yang telah lewat dari kalangan orang-orang muhajir dan dari kalangan orang-orang ansar,
di mana mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Allah telah ridha kepada mereka. Wa radu anhum wa radu anhu, dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia seperti ini nasihat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga tersampaikan, tidak pernah berhenti. Maka ma'asyiral muslimin, khutbah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang selalu diulang-ulang, dan para ulama menyebut minas sunan, di antara sunnah dalam khutbah adalah membaca ayat-ayat tersebut, adalah ayat-ayat tentang taqwa Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam. Ini ayat disampaikan kepada mereka para sahabat sebelum kepada masing-masing kita. Ini ayat disampaikan kepada mereka para murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebagian mereka telah disebut sebagai ahlul jannah ketika kaki mereka masih menginjak bumi, ketika mereka masih hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, karenanya hendaklah masing-masing kita saling mengingatkan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbah-khutbahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Maka sahabat yang mulia, mufassirul Quran Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan kepada kita bahwa ketakwaan kita kepada Allah tidak akan bisa terlaksana secara sempurna kecuali kita bisa menghadirkan tiga perkara. Kecuali kita bisa menghadirkan berapa Pak? Tiga perkara. Yang pertamanya adalah al-amalu, bahwa takwa kita kepada Allah akan baru bisa kita raih ketika kita menghadirkan al-amal. Dan yang dimaksud dengan al-amal di sini adalah bimtithali awamirillahi wastinabi nawahihi, dengan kita bersama berlomba melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan bersama kita berlomba dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak kita yang melaksanakan perintah-perintah Allah, maka sebanyak kita yang bisa meninggalkan larangan-larangannya, maka setinggi itu pula lah derajat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setinggi itu pula lah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah yang paling bertakwa kepadanya, yang paling banyak melaksanakan perintah-perintahnya, yang paling banyak meninggalkan larangan dan larangannya. Ma'asyiral muslimin, karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bahwa keimanan kita kepada Allah adalah derajat
keislaman kita kepada Allah adalah bertingkat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut tingkatan yang paling rendah disebut dalam Al-Quran sebagai tingkatan zalimun li nafsi. Mereka yang berbuat zalim kepada dirinya. Tingkatan yang di atasnya adalah tingkatan muqtasitun. Tingkatan yang paling puncak adalah sabiqun bil khairat. Zalimun li nafsi, muqtasitun, puncaknya adalah sabiqun bil khairat. Dan semuanya berhubungan dengan apa yang bisa kita hadirkan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disebut zalimun li nafsi adalah muslim yang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mereka melaksanakan, terkadang mereka meninggalkan. Mereka adalah muslim yang terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mereka meninggalkan, terkadang mereka mengerjakan, yang sering disebut sebagai muslim ahli maksiat. Muslim dengan keimanannya dan fasik dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Dia muslim dengan peringkat yang paling rendah. Dia muslim dengan peringkat yang paling kecil. Kemudian di atas mereka adalah muslim yang muqtasitun. Siapa mereka? Mereka adalah muslim yang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mereka melakukannya, tetapi masih tebang pilih. Yang wajib mereka siap untuk melakukannya, yang sunnah mereka belum bisa menikmatinya. Mereka adalah muslim yang terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mereka meninggalkan, tetapi juga masih tebang pilih. Yang haram mereka tinggalkan, yang makruh mereka masih menikmatinya. Dia muslim muqtasid. Dia muslim yang lebih baik daripada derajat muslim yang sebelumnya. Tetapi yang puncak dari derajat keislaman seseorang, dan semoga semua kita termasuk di dalamnya, adalah muslim mukmin sabiqun bil khairat. Mukmin yang berlomba di dalam kebaikan. Siapa mereka? Muslim mukmin yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya, wajib juga sunnah-sunnahnya. Mereka adalah muslim mukmin yang terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mereka meninggalkan semuanya, yang haram juga yang makruhnya. Mereka lah muslim sejati, muslim yang sabiqun bil khairat, muslim yang puncak dari derajat yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin, al-amal itu yang pertama. Tetapi ini belum cukup. Ini belum cukup, harus dibarengi yang kedua, yaitu al-ilmu. Apa Pak? Al-ilmu, bahwa apa yang telah kita kerjakan dari perintah-perintah Allah, dari perintah-perintah Rasulullah, apa yang telah kita tinggalkan dari larangan-larangan Allah dan Rasulnya, semuanya harus dibangun di atas al-ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap kita dijamin pasti selamat, yang setiap kita dijamin pasti tidak akan tersesat ketika dua perkara ini kita pegang dengan erat. Dan keduanya adalah warisan yang diwariskan kepada setiap kita oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati, au kama qala." Aku tinggalkan kepadamu dua hal, kata Rasulullah, yang jika engkau pegang dengan erat dua perkara ini,
lan tadhillu abadan, niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Niscaya engkau akan selamat selama-lamanya. Yang pertamanya adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Yang keduanya adalah wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amal, kemudian al-ilmu, dan kemudian yang ketiga al-khawfu war-raja. Al-khawfu war-raja'u. Dalam kita beramal yang dibangun di atas ilmu, harus kita sertai dengan dua sifat. Yang pertama adalah khauf, rasa takut, war-raja, dan rasa harap. Rasa takut kepada dosa, rasa takut kepada azab, rasa takut kepada neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Karenanya kemudian kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya rasa harap. Rasa harap pahala dari Allah, rasa harap cinta dari Allah Subhanahu wa taala, rasa harap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya rasa harap kepada surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Karenanya kita berlomba melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amal, al-ilmu, al-khawfu war-raja. Kalau tiga kalimat pendek ini ada hadir pada diri setiap kita, maka ketakwaan yang kita miliki insyaallah ta'ala sebagai ketakwaan yang puncak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ittaqillah haitsu ma kuntah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Kemudian ma'asyiral muslimin, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha, dan hendaklah engkau selalu menempel erat setiap as-sayyi'ah, setiap dosa, setiap maksiat, setiap kemungkaran yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, tidak ada kita yang maksum kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kita yang tidak berdosa. Bahkan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, perorangan-perorangan di antara mereka juga terjatuh dalam dosa. Tetapi dosa yang mereka lakukan diharapkan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka berlomba untuk melaksanakan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau menempel erat ma'asyiral muslimin setiap kemaksiatan, setiap dosa. Dengan apa? Dengan al-hasanah, dengan kebaikan, dengan amal-amal saleh, dengan at-taubatu wal istighfar, permohonan taubat, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamhuha, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebab dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'asyiral muslimin, innal hasanat yudhhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, amal-amal saleh yang kita lakukan akan menjadi sebab dihapuskan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran kita. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebut salat ketemu salat, Jum'ah ketemu Jum'ah, Ramadan ketemu Ramadan, semuanya adalah mukaffirat lima bainahuma, sebagai penghapus dosa dari di antara keduanya. Salat kita maghrib terlaksana, setelah itu kita bermaksiat,
masuk salat Isya-nya, maka antara dua salat ini sebagai penghapus dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, semua kita pasti berdosa. Semua kita pasti berdosa. Semua kita pasti terjatuh dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena yang maksum di antara kita, yang telah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agar dosa kemaksiatan yang kita lakukan terampuni, maka kita harus berlomba melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, sebagaimana kita harus berlomba dalam bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan al-hasanah adalah amal-amal soleh. Dengan kita membekali amal soleh yang banyak, dari amal-amal yang wajib, dari amal-amal yang sunnah, maka kesemua itu akan menjadi sebab diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan al-hasanah adalah at-taubatu wal istighfar. Kita sering bertaubat dan kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, suri toladan kita, contoh kita, uswah kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang maksumnya pasti, seorang yang masuk surganya pasti. Tetapi dalam bagaimana beliau melaksanakan kebaikan dan ketaatan, tidak akan pernah mungkin kita bisa mengejarnya. Ma'asyiral muslimin, suri toladan kita, uswah kita, contoh kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam bagaimana beliau beristighfar, dalam bagaimana beliau bertaubat, nyaris kita pun tidak bisa mengejarnya. Bagaimana tidak? Terkadang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah," atau kama qala. Wahai bangsa manusia, semua kita yang dipanggil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai bangsa manusia, tubu, hendaklah engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni, maka sesungguhnya aku yang maksum, yang nabi, yang rasul, yang pasti masuk surga di dalam bertaubat kepada Allah di dalam seharinya tidak kurang 100 kali. Padahal beliau seorang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baginda Rasulullah di dalam bertaubat, dalam beristighfar kepada Allah masih 100 kali, kemudian setiap kita berapa kali harus kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu semestinya lebih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata semuanya membuktikan bukan hanya ketika kita terjatuh dalam dosa kita bertaubat dan kita beristighfar, bahkan terkadang tidak sedikit di antara kita yang bermaksiat kepada Allah dan kemudian dia menghadirkan kesombongan dalam kemaksiatan yang dilakukannya. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, mereka para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka terjatuh dalam dosa, tetapi mereka sangat faham bahwa zat yang ada di hadapannya ketika mereka berdosa adalah Allah Subhanahu wa taala.
Zat yang mengetahui setiap yang besar dan kecil, Zat yang mengetahui setiap apa yang ada di dalam hati-hati kita, Zat yang mengetahui seberapa jumlah daun-daun yang berjatuhan di tengah malam. Maka mereka tidak akan pernah bersandiwara dari dosa yang mereka lakukan. Karenanya nasihat mereka para pendahulu kita kepada kita, nasihat la tandur ila sigharil maksiyati walakin dur ila man asaita. Jangan engkau melihat kecil besar dosa yang engkau lakukan, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Engkau terjatuh dalam dosa kecil, kepada siapa engkau bermaksiat? Engkau terjatuh dalam dosa besar, kepada siapa engkau bermaksiat? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasihat ini bisa kita rasakan, niscaya tidak perlu kita saksi ketika kita melaksanakan kemaksiatan. Segera kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon taubat, untuk memohon pengampunan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, adalah seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik al-Aslami. Ma'is bin Malik al-Aslami. Dia terjatuh dalam maksiat besar. Dia terjatuh dalam maksiat besar. Dia terjatuh dalam perbuatan zina. Tetapi tidak ada siapapun yang mengetahui peristiwa ini kecuali hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya dosa yang seperti ini cukuplah yang bersangkutan meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tetapi karena kalimat la tandur ila sighatil maksiyati walakin dur ila man asaita, jangan engkau melihat kecil besar dosa yang engkau lakukan, lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa, ma'asyiral muslimin? Untuk melapor, ya Rasulullah, inni qad zanaitu, ya Rasulullah, aku telah berzina. Faradaul ula, maka Rasulullah menolak laporan dia yang pertama. Kenapa Rasulullah menolak? Karena perbuatan Ma'is ini terjadi tanpa ada saksi. Karena perbuatan Ma'is ini tidak ada 4 saksi yang melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Maka cukuplah yang seperti ini hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, dia ditolak laporannya yang pertama. Besok dia datang lagi yang kedua. Dengan kalimat yang sama dia katakan, ya Rasulullah, saya telah berzina, sucikan aku ya Rasulullah. Dan dia telah menikah. Dan dia sangat faham kalau seorang muslim yang sudah menikah dan dia berzina, hukumannya adalah rajam, dan itu artinya adalah al-maut, dan itu artinya adalah selamat tinggal dengan dunia. Tetapi dia lebih memilih itu. Ya Rasulullah, aku telah berzina, sucikan aku ya Rasulullah. Faraddahu tsaniyah, Rasulullah memulangkan lagi pada kali yang kedua. Besok lagi dia datang pada kali yang ketiga dengan kalimat yang sama. Maka tidak ada lagi alasan bagi Rasulullah untuk menolak laporan seseorang yang ingin dibersihkan dirinya dari dosa yang dimilikinya. Maka dirajamlah Ma'is karena dosa zina yang dilakukannya, yang semestinya cukup dia beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketakutan mereka kepada dosa melebihi daripada bolehnya dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ma'asyiral muslimin, wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata
tamhuha, dan hendaklah engkau selalu menempel erat setiap kejelekan yang engkau lakukan dengan kebaikan, dengan amal-amal soleh, dengan taubat dan istighfar. Tamhuha, niscaya Allah akan jadikan sebagai sebab dihapuskannya dosa-dosa kita tersebut. Dan nasihat Rasulullah yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah jawaban dari kaifa nata'amalu ma'an nas. Bagaimana kita bermuamal dengan manusia. Kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersama orang banyak. Bagaimana cara hidup kita dengan mereka? Maka Rasulullah menjawab, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Hendaklah engkau berbudi pekerti kepada manusia dengan budi pekerti yang luhur. Itu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya karena indah akhlak beliau, di antaranya karena kesempurnaan akhlak beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang luhur, benar-benar memiliki akhlak yang mulia, benar-benar memiliki akhlak yang santun. Itu pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul kita, bahwa Nabi kita adalah seorang yang memiliki budi pekerti yang agung. Ma'asyiral muslimin, di antara tugas yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap kita para umatnya adalah untuk mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, memperbaiki akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk memperbaiki akhlak yang rusak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang kurang. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ma'asyiral muslimin, kita hafal banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, satu di antara doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa ketika kita bercermin. Ketika kita hadapkan wajah ini ke cermin, maka doa yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau jadikan hamba ini sempurna penciptaannya, tampan wajahnya, indah posturnya, fahassin khuluqi, maka lengkapilah hamba ini dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang santun. Sudah Isa? Barangkali azan dulu, silakan. Nanti kita terus sedikit lagi. Silakan. Barangkali biar azan dulu sebentar, kemudian kita lanjutkan barang 5 menit. Setelah itu kita salat Isya bersama. Silakan. Yang belum punya wudu silakan ambil wudu.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah sabdanya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan dalam engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Jawaban dari pertanyaan, kaifa nata'amalu ma'an nas, bagaimana kita bermuamalah kepada manusia yang ada di sekitar kita. Akhlak yang mulia ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang mulia adalah di antara tugas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua kita para umatnya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, selain tentu untuk mengajak kepada tauhid, selain tentu untuk melarang kita dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya telah kami utus, kata Allah, setiap umat seorang rasul agar mereka semuanya beribadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala saja, dan agar mereka menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tugas seluruh para nabi dan rasul. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus mengingatkan kepada kita. Tugas tambahan beliau adalah innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak, untuk menghadirkan kepada kita akhlak yang mulia. Doa yang diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak, satu di antaranya adalah doa ketika kita bercermin. Apa doa yang diajarkan kepada kita? Kita membaca Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau jadikan hamba ini tampan, sebagaimana Engkau telah jadikan hamba ini sempurna, sebagaimana telah Engkau jadikan hamba ini tanpa cacat, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlak kami, perbaikilah akhlak kami. Kenapa ma'asyiral muslimin ketampanan kita hilang kalau tidak ada akhlaknya? Kesempurnaan jasad kita sirna kalau tidak dibekali dengan akhlaknya. Maka akhlak adalah baju yang kita pakai. Ketampanan kita akan sirna. Orang akan berkata sebagai gila manakala baju yang kita pakai kita lepas. Silahkan kita coba. Seorang di antara kita berjalan tanpa baju, orang akan berkata apa? Majnun, si fulan gila. Kenapa? Bukan karena tidak tampan, tetapi karena lepas baju dari jasadnya. Maka dalam sebuah syair dikatakan tilka al ummatu al akhlaqu ma bakiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sebuah umat, sebuah peradaban itu adalah ketika masih menempel padanya akhlak, dan jika akhlaknya hilang maka nilai keumatannya hilang, nilai peradabannya hilang. Lihatlah mereka-mereka yang ada di pinggir pantai, Segigi atau apa itu, yang setengah telanjang itu, layakkah mereka disebut manusia? Hilang manusianya. Kenapa? Karena baju sudah dilepas, akhlak sudah lepas dari dirinya. Tilkal ummatu al akhlaqu ma bakiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Hilang nilai kemanusiaannya. Kecantikan wajahnya tetap, ketampanan wajahnya tetap, tetapi orang akan mengatakan sebagai binatang yang berjalan. Binatang yang berjalan. Mereka seperti hewan, balhum adhallu, bahkan mereka lebih jelek daripada binatang. Ma'asyiral muslimin, para ulama menyederhanakan akhlak yang mulia itu ada pada 3 kalimat pendek. Ada pada 3 kalimat pendek. Dan dari 3 kalimat inilah kemudian bercabang bentuk-bentuknya. Yang pertama, akhlak yang mulia adalah badlu an-nada. Akhlak yang mulia menjadikan pemiliknya di mana saja dia berada selalu menghadirkan kebaikan. Selalu menghadirkan kebaikan. Apakah dengan menolong, apakah dengan memberi, apakah dengan membantu dan sebagainya. Badlu an-nada. Ma'asyiral muslimin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan siapakah manusia terbaik, siapakah manusia terbaik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Itu penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin,
kalau bukan karena tidak ada iman, kalau bukan karena kafir, maka barangkali seorang Bill Gates yang menciptakan komputer itu lebih baik dari semua kita, karena dia memberikan infaknya sekian banyak, bantuannya sekian banyak. Tetapi karena tidak ada iman, maka semuanya menjadi habaan mansura. Tetapi semua orang akan melihat bahwa kebaikan yang dilakukannya adalah kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak menghadirkan kebaikan kepada manusia. Itu yang pertama. Kemudian akhlak yang mulia tergambar dalam waqafu al-adha. Akhlak yang mulia menjadikan pemiliknya di mana saja berada menjadi sebab terhindarkan manusia dari kejelekannya, bahkan dari kejelekan orang lain sekalipun. Dia selalu menghadirkan menjadi sebab orang selamat dari kejelekannya. Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada kita macam-macam keimanan, syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, kata Rasulullah yang paling tinggi derajatnya adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah daripada derajat keimanan adalah imatatul adza anit thariq. Ketika tangan ini mampu menyingkirkan duri dari pinggir jalan, ketika tangan ini mampu menyingkirkan paku dari pinggir jalan, ketika tangan ini mampu menyingkirkan beling dari jalan, maka camkan ma'asyiral muslimin, kalau ada duri dari pinggir jalan, diperintahkan kita untuk menyingkirkannya, dan itu minal iman. Bagaimana mungkin ada orang berkata minal iman adalah meletakkan bom di dalam masjid? Bagaimana mungkin? Islam yang mana yang mengajarkan kepada kita seperti itu? Ma'asyiral muslimin, kalau sebuah paku di pinggir jalan kita pinggirkan, minal iman. Bagaimana mungkin minal iman adalah meletakkan bom di tempat kerumunan sehingga kemudian meledak dan kemudian mencederai sekian banyak orang-orang yang berada di sekitarnya? Tidak mungkin. Maka tidak mungkin yang seperti itu disandarkan kepada Islam. Ma'asyiral muslimin, baginda Rasulullah SAW ketika mendefinisikan siapakah orang muslim itu, tanpa beliau menyebut gambar yang kita miliki, tidak jenggot, tidak cingkrang atau tidak yang lainnya, tetapi Rasulullah menyebutnya al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang menjadikan selamat muslim-muslim yang lain dari ulah lisannya dan dari ulah tangannya. Itu muslim, kata Nabi. Seberapapun panjang jenggot yang kita miliki, jika kebiasaan kita menyakiti orang lain, maka bukan akhlak sama sekali. Kemudian masalah muslim yang ketiganya, setelah badlun nada, kemudian waqafu al-adha, yang ketiganya adalah wal basyasatu fil wajh. Akhlak yang mulia mencerminkan pada pemiliknya menjadi orang-orang yang gampang tersenyum, gampang menyapa, gampang memberi salam, gampang menjawab salam, menjadikan orang senang ketika melihat pribadinya, gambar wajahnya, al-ibtisamah, selalu dia tersenyum ketika bertemu dengan yang lain, menyapa kepada yang lain. Itulah akhlak yang diajarkan kepada setiap kita oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyebut, jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau engkau hanya mampu tersenyum kepada yang lain, walau engkau hanya mampu senyum kepada yang lain. Maka ma'asyiral muslimin, kita katakan, kalau tersenyum kepada yang lain yang tanpa butuh rupiah kita tidak mampu, jangan pernah mimpi kita akan menghabiskan rupiah kita untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari yang kecil yang murah, barulah kemudian kita lanjutkan dan yang lebih besar dan yang lebih besar. Ma'asyiral muslimin,
Demikian barangkali sedikit nasihat yang bisa tersampaikan, semoga bermanfaat, terkhusus untuk kami yang menyampaikan dan umumnya untuk semua yang hadir. Dan kalau ada di sana kesalahan, maka datangnya dari saya yang dhaif, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.